Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi masyarakat dalam pendidikan Islam yang merupakan bagian dari mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Sabrina Tara Nur Aini. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Prodi saya adalah Tadis Bahasa Inggris dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Dan selanjutnya, pada bagian ini dapat dilihat ada menu. Di sampingnya ada bagian daftar isi dari materi yang akan saya jelaskan. Selanjutnya, berikut ini adalah bagian petunjuk. Dapat dilihat di bagian petunjuk di sini adalah tombol yang lebih singkat P yang berarti petunjuk, T tujuan, M materi, C contoh, E evaluasi, K kuis, R rangkuman. Pada petunjuk penggunaan dapat dilihat cara menggunakan PowerPoint media pembelajaran integratif ini dapat lebih singkat dengan diklik tombol di samping kiri seperti ini. Bagian tujuan antara lain menjelaskan definisi masyarakat, mengidentifikasi dan memahami masyarakat dalam Islam, mengidentifikasi dasar pembentukan masyarakat Islam, mengidentifikasi dan memahami karakteristik masyarakat Islam, memahami hubungan masyarakat dalam pendidikan Islam, memahami hubungan fungsi pendidikan Islam terhadap masyarakat. Selanjutnya adalah masyarakat dalam pendidikan Islam dibagi menjadi 3 definisi masyarakat dalam Islam, dan masyarakat dalam pendidikan Islam. Pertama-tama saya akan menjelaskan bagian dari definisi masyarakat, yakni definisi masyarakat secara bahasa. Secara bahasa, kata masyarakat berasal dari bahasa Arab syarikat, yaitu pembentukan suatu kelompok atau golongan atau kumpulan. Dalam bahasa Inggris, pergaulan hidup disebut sosial atau sosial. Dalam Al-Quran ada beberapa istilah yang digunakan dalam menjelaskan makna masyarakat, yaitu kata ummah dan kaum. Di dalam Al-Quran terdapat 49 kata ummah yang memiliki makna, yaitu kelompok yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Yang kedua kaum, Quran Surat Hud ayat 8. Yang ketiga jalan, cara atau gaya hidup, Quran Surat Az-Zukhruf ayat 22. Selanjutnya adalah definisi masyarakat secara umum dan menurut ahli. Secara umum, masyarakat adalah sekelompok orang atau manusia yang hidup bersama yang mempunyai tempat atau daerah tertentu untuk jangka waktu yang lama, di mana masing-masing anggotanya saling berinteraksi. Menurut ahli, menurut Murtada Mutahari, masyarakat adalah kelompok-kelompok manusia yang terkait oleh sistem-sistem, adat istiadat, ritus-ritus, serta hukum-hukum khas, dan yang hidup bersama-sama dalam wilayah tertentu, iklim, dan bahan makanan yang sama. Dengan demikian, rumusan dalam masyarakat yaitu 1. Adanya sekelompok manusia, 2. Adanya peraturan atau undang-undang yang mengatur mereka, 3. Bertempat tinggal di daerah tertentu dan telah berjalan cukup lama, yang keempat adanya kebudayaan atau adat istiadat setempat. Masyarakat dalam Islam. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian masyarakat dalam Islam. Pengertian masyarakat dalam Islam adalah masyarakat terbuka yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kehidupan secara universal, dalam memandang asal-usul suku bangsa dan perbedaan agama, serta menjadi nilai-nilai Islam sebagai landasan hidupnya. Kemudian saya akan menjelaskan dasar pembentukan masyarakat Islam menurut Mustafa Abdul Wahid. Ada 5. Yang pertama, persaudaraan, 2. Kasih sayang, 3. Persamaan, 4. Kebebasan, 5. Keadilan sosial. Selanjutnya adalah bagian dari masyarakat Islam menurut Muhammad Qutb. Masyarakat Islam adalah suatu masyarakat yang segala sesuatunya bertitik tolak ukur dari Islam dan tunduk pada sistematika Islam. Karakteristik masyarakat Islam pada surat Al-Hujurat ayat 11-12. Antara lain, 1. Tidak menganggap remeh komunitas lain, 2. Tidak mengejek diri sendiri, 3. Tidak memanggil seseorang dan gelar-gelar yang buruk, 4. Tidak mencari-cari kesalahan orang lain, 5. Tidak bergunjing, 6. Tidak berprasangka buruk terhadap orang lain. Selanjutnya adalah masyarakat dalam pendidikan Islam. Pertama-tama saya akan menjelaskan bagian hubungan masyarakat dengan pendidikan Islam. Hubungan masyarakat dan pendidikan Islam merupakan sarana atau instrumen untuk membentuk dan mewujudkan tatanan masyarakat ideal yang dicita-citakan Islam. Karenanya masyarakat dan pendidikan Islam juga tidak bisa dipisahkan. Hubungan fungsi pendidikan Islam terhadap masyarakat adalah untuk memperbaiki atau islah. Hubungan fungsi pendidikan Islam terhadap masyarakat tersebut antara lain 1. Islah al-aqidah, yaitu memperbaiki akidah umat, 2. Islah al-ibadah, yaitu memperbaiki cara ibadah,
3. Islah al-ailah yaitu perbaikan berkeluarga. 4. Islah al-adah yaitu memperbaiki adat. 5. Islah al-mujtama yaitu memperbaiki para manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian contoh. Contoh peran masyarakat dalam pendidikan Islam. Berdasarkan Undang-Undang Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003, antara lain 1. Revitalisasi dalam pendidikan keislaman. 2. Penguatan learning society. 3. Aktif dalam komite madrasah sekolah. 4. Mendukung semua program pendidikan agama di madrasah atau sekolah. 5. Mendirikan lembaga pendidikan agama yang berbasis mutu. Contoh lembaga pendidikan berbasis masyarakat antara lain madrasah diniyah, majelis taklim, TPA, lembaga kursus yang dikelola masyarakat pesantren, dan sebagainya. Selanjutnya adalah bagian contoh soal. Yang pertama, di bawah ini mana yang bukan termasuk makna dari kata ummah dalam Al-Quran? Jawabannya adalah D. Soal yang kedua, karakteristik masyarakat Islam juga digambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat. Jawabannya adalah B. Yang ketiga, kalimat memperbaiki umat manusia merupakan tafsir dari bahasa Arab. Jawabannya adalah C. Islah al-mujtama. Bagian selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi dalam pendidikan Islam merupakan cara atau teknik penilaian terhadap tingkah laku anak didik berdasarkan standar perhitungan yang bersifat komprehensif dari seluruh aspek-aspek kehidupan mental, psikologi, dan spiritual religius. Pentingnya pandangan evaluasi. Islam memandang evaluasi sangat penting karena dalam Islam faktor pengukuran penilaian pencapaian suatu ibadah bisa dilihat dari syarat dan rukunnya ibadah tersebut. Bagian selanjutnya adalah kuis. Pada bagian untuk mengerjakan kuis ini, mohon pilih jawaban yang menurut Anda paling benar. Soal yang pertama. Di bawah ini yang termasuk rumusan tentang masyarakat yaitu soal yang kedua. Secara bahasa, kata masyarakat berasal dari bahasa Arab apa? Kata ini mempunyai arti yaitu pembentukan suatu kelompok atau golongan atau kumpulan. Soal yang ketiga, masyarakat Islam adalah suatu masyarakat yang segala sesuatunya bertitik tolak ukur dari Islam dan tunduk pada sistematika Islam. Pengertian mengenai masyarakat Islam tersebut diungkapkan oleh siapa? Soal yang keempat, pilihlah karakteristik masyarakat Islam yang paling sesuai dengan Al-Hujurat ayat 11-12. Soal yang kelima, manakah yang bukan termasuk fungsi pendidikan Islam terhadap masyarakat untuk memperbaiki islah atau kehidupan? Soal yang keenam, cara memperbaiki salat, puasa, haji, dan sebagainya merupakan bagian dari contoh. Oke, kuis sudah selesai. Untuk jawabannya tadi, saya akan memberitahu nomor 1 jawabannya adalah B. Adanya sekelompok manusia. Soal yang kedua, jawabannya adalah A. Syarikat. Soal yang ketiga, jawabannya adalah A. Muhammad Qutb. Soal yang keempat, jawabannya adalah C. Tidak berprasangka buruk terhadap orang lain. Soal yang kelima, jawabannya adalah D. Islah al-Raisiyun. Soal yang keenam, jawabannya adalah C. Islah al-Ibadah. Kuis sudah selesai, sekarang adalah bagian dari rangkuman. Pada bagian rangkuman materi, saya akan menjelaskan inti dari materi yang sudah saya jelaskan tadi. Rangkuman materi, masyarakat Islam harus mempraktikkan sistem corak, bobot, prinsip, syarat, dan aturan Islam dalam segala aspek kehidupannya. Dasar pembentukan masyarakat Islam adalah persaudaraan, kasih sayang, persamaan, kebebasan, dan keadilan sosial. Pendidikan Islam bertujuan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek. Hubungan yang baik antara masyarakat dan pendidikan Islam sangat penting agar pendidikan Islam dapat mencapai tujuannya. Pendidikan memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat, sehingga terdapat hubungan timbal balik antara masyarakat dan pendidikan yang bersifat positif. Oke, video pembelajaran PPT integratif ini sudah selesai. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.